Halo everybody, halo semuanya. Welcome back to our podcast channel. My name is Bert. Dan gue Friendly di sini. Kita adalah Bert and Friend. Gue mau minta maaf dulu sama kalian karena beberapa hari ini gue itu harus keluar kota. Jadi Gak beberapa hari loh. 2 minggu ya. 2 minggu ada kali. Padahal kita baru buat podcastnya, tapi kita udah libur banyak banget. Ya, libur banget. Padahal banyak bahan yang harusnya kita ngomongin. Ya. Sebenarnya kita udah banyak rencana mau ngomongin A, ngomongin B, tapi nggak bisa. Tapi kali ini kita ngomong sesuatu yang menarik. Yes. Hari ini Ngomongin kita apa? akan membahas ini relate sama penjara. Penjara. Ini relate sama penjara, relate sama korban, relate sama polisi. Polisi lagi hangat-hangatnya ya. Dan Ya. ada seseorang yang kita mau bahas itu, yang orang itu dibunuh, dibawa pakai troli gitu. Ya, di udah kayak belanja aja dia. Udah kayak belanja aja itu. Siapa namanya? Dia adalah Rudolf Tobing. Ya, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang bersifat dengan psikopat. Dan Gitu. sosiopat. Dan cerita ini sangat seru ya, karena sosiopat dengan psikopat itu ternyata dua hal berbeda. Namun seru untuk dibahas, dan jangan-jangan kamu itu salah satu orang yang mempunyai sifat psikopat. Gitu. Atau sosiopat. Iya. Oke, kita ngomongin. Menurut lu, friend, apa tuh apa itu psikopat? Psikopat itu buat gue tuh itu adalah sebuah gangguan mental yang dialamin sama seseorang yang itu tuh gak sehat. Kesehatan. Ya, dan setahu gue juga orang yang psikopat itu dia itu nggak punya nggak punya simpati, nggak punya empati juga. Pokoknya dia itu melakukan kesalahan tanpa merasa dia itu bersalah. Iya, antisosial. Yes, sama antisosial. Dia itu punya sifat itu manipulatif, itu udah pasti manipulatif dan antisosial. Jadi itu salah satu ciri orang psikopat. Tapi perlu dibedain ya. Ada itu namanya psikopat, ada namanya sosiopat. Nah, gitu loh. kalau sosiopat itu gimana sih, Bet? Nah, sosio itu berarti sosial. Jadi itu orang itu mengalami gangguan jiwa karena sosial. Hubungan sosialnya itu bukan dari bawaan lahir. Kalau psikopat itu dia tuh dibawa dari Ya, mostly dari genetik. genetik bawaan lahir. Jadi dia itu punya sifat seperti itu karena udah dari lahirnya dia udah punya kelainan. Nah, cuman masalahnya memang kalau gua ngerasa ya pribadi gua tuh merasakan mungkin setiap manusia di dunia ini itu ada yang namanya itu hanya saja ada kadarnya. ya scale-nya itu ada yang besar banget, ada yang sedang, ada yang kecil banget gitu. Ya, dan rata-rata dari mereka itu psikopat dan sosiopat itu dia tidak punya empati. Jadi kalau kalian punya orang yang tidak punya empati, ya harus hati-hati. Ya, kalau misalkan kalian ngobrol sama teman kalian terus kalian bilang contoh nih, Bet ya. Kayak kemarin gua kemalingan nih motor gua. Oh. Ya udah, bagus lah. Ya itu bisa aja nggak sesimpel itu sebenarnya Ya, hidupnya. Dan sampai sekarang ahli-ahli juga bingung menyatakan orang itu sosiopat atau psikopat itu kadarnya itu gimana gitu loh. Cuma kalau dari video yang kita lihat itu, ya kamu lihat ya gimana si Rudolf itu dorong orang yang dia udah cekik dan Benar. terus senyum, nggak merasa bersalah gitu ya. Nah, tapi gini, Bert, kita bahas dulu. Sebenarnya banyak banget nih juga ya pembunuh-pembunuh lain, tapi nanti kita akan bahas ke sana. Cuman yang paling pertama ini adalah Rudolf ini. Sebenarnya, Bert ya, kalau pribadi gua bilang ini, Rudolf ini bukan sosiopat atau psikopat. Kenapa? Karena dia ini melakukannya berdasarkan sakit hati. Oh ya? Jadi berdasarkan dari keterangan kepolisian, yang keterangan sendiri dari si Rudolf itu, dia tuh sakit hati sama teman-temannya ini gitu loh. Intinya dia tuh melakukan kejahatan ini karena dia itu merasakan dikucilkan. Oke. Betul. Padahal dia itu katanya dulu itu mau jadi pendeta ya. Udah. Hah? Setahu gue malah ex-pendeta malah. Ex-pendeta. Jadi itu jadi sama kalian. Jadi kalau orang yang namanya pendeta atau apapun itu namanya enggak Ya. menjamin
kalau orang itu tidak mempunyai gangguan mental. Betul, Gitu walaupun loh. dia itu sebuah kayak contoh misalkan dia itu kayak seorang yang ternama, yang kita lihat di depan Ya, itu kayak baik-baik keren, saja, tapi ya. ternyata di belakangnya, Ya, mereka itu bisa psikopat atau sosiopat. Karena Jad- apa? Karena seperti tadi gue bilang, salah satu ciri utamanya itu adalah orangnya itu adalah manipulatif. Jadi kalau kalian itu merasa kalau kalian itu punya sifat manipulatif, jadi kalian punya punya bibit bibit untuk jadi bibit untuk jadi psikopat. coba. Tunggu dulu, ini kita ngomongnya seakan-akan ini hal yang membanggakan. Ya, karena begini, kan ada tuh di film, kalian udah lihat di Netflix belum sih yang namanya itu Dahmer? Ya, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer Yes. itu sekarang itu adalah dunia ini memang udah terbalik ya. Banyak sekali yang mengidolakan Jeffrey Dahmer tersebut padahal dia itu makan daging manusia. Yes, jadi korbannya itu dimutilasi sama Ya. dia dan dijadiin sandwich, dijadiin daging sandwich atau makanan inilah buat Ya. dia konsumsi sendiri. Makanya dia disebut sebagai apa? Bert? Milwaukee apa tadi? Kanibal. Kanibal, ya. Burgers atau monster. Sebutannya gimana? Milwaukee. Milwaukee gitu. Ya, Nah, itu dia. Jadi ya. itu sebenarnya gua sendiri lihat itu apa filmnya dokumenter itu jadi tentang si Jeffrey tersebut. Itu gua merinding gitu loh. Jadi karena gimana itu dalam pikirannya itu karena harus tahu ya gini ya. Mostly psikopat itu punya IQ di atas rata-rata. Betul, Bang. Sebagai salah satunya, setahu gue penjahat yang dari semua apa sih namanya, dari semua serial killer yang mempunyai IQ paling tinggi itu adalah si Edmund Kemper. Kenapa dia? Nanti coba kalian Google aja. Edmund Kemper ini dia mempunyai IQ setinggi 145. Wow, that's Genius, itu jenius loh itu. 145. ya itu Yes, jenis. itu dia di tes. Pertama awal tesnya itu 136. Itu aja kan udah tinggi Ya, kan, ya, udah jenius kan. Di tes lagi dapat skor terakhir 145. Ya. 145 bayangin kalau misalkan dia menggunakan IQ-nya itu untuk hal lain lah ya, bukan psikopat lah. Ya itu sangat luar biasa ya. Betul sekali. Karena begini, gue pribadi pernah dites untuk apakah gue itu psikopat atau enggak. Karena gue pernah dapat beasiswa, ya, gue dapat beasiswa ke Australia dan di Jepang. Jadi syarat untuk mendapatkan beasiswa itu adalah anak ini diperiksa dulu punya kecenderungan untuk jadi psikopat atau tidak, gitu loh. Jadi untung gue nggak dicap sebagai psikopat karena orang yang dianggap terlalu pintar, gue nggak bilang gue pintar ya. Ada orang yang pintar akademis, tapi kalau dia tidak bisa bersosialisasi, punya kemampuan sosiopat itu atau psikopat. Tunggu itu dulu, besar Bart. sekali. Tapi ini jadi hasil dari maksudnya psikoanalisis adalah untuk melihat IQ lo. Iya ya, dulu Jadi mereka pengen lihat IQ lo berapa, lalu mereka tentukan berdasarkan itu. ya salah satunya itu, dan dia akan melihat juga waktu dulu gua dites itu adalah what would you do ketika kamu ada orang kecelakaan, kamu harus melakukan apa begitu. Oh, iya. Dan lalu waktu kita dikumpulkan itu beberapa orang kumpul bersama, lalu ada seseorang yang sakit, guru kita sakit itu perilaku kita itu kepada dia itu apa gitu loh. Ada teman gua waktu dulu di tes itu dia tuh nggak pedulian gitu loh. Jadi pada saat itu dia tuh mendapatkan perlakuan intensif gitu loh. Jadi Tunggu, dia apa? Nggak pedulian. nggak pedulian. Tapi gitu. IQ-nya Tinggi gitu loh. Oh. Dia salah satu orang paling tinggi, tapi itu juga tidak jadi standar bahwa orang itu pasti psikopat. psikopat atau tidak. Benar, Gitu. benar. Karena dalam kepala orang itu kan luar biasa ya. Jadi orang nggak bisa tahu, nggak ada standarnya Iya, kalau orang itu gila benar. atau Nggak punya yang namanya nilai kadar tuh yang membuat kita mengecap seseorang ini sudah pasti psikopat atau tidak. Ya, tapi ingat, psikopat itu rata-rata IQ-nya tinggi. Jadi kalau orang goblok, nggak Tapi kalau mau dibilang, cocok dibilang psikopat. ya mungkin jatuhnya bukan psikopat sih, itu jatuhnya itu mungkin kayak pembunuh biasa lah gitu. Ya. Ya, Oke, kita mau ngomong lagi nih. Ada yang menarik yang gua rasa adalah psikopat itu dia punya warna favorit. oh gitu. Favorit lu apa? Oke, udah dulu. Favorit gua, dia sebutin berapa warna nih? Satu biasa, ya cuma satu favorit kan satu ya berarti. Berarti gua orange. Orange. Oh berarti lu enggak? I do like orange. Nggak ada psikopat suka warna orange. Emang dia warna apa emang?
putih. Psikopat itu suka warna Tunggu dulu, ini valid? valid. Nanti gue kasih tahu di mana linknya. Oh gitu? Psikopat itu suka warna putih. Karena warna putih Nggak ada warna itu lain? adalah netral. Iya. Oh. Ya, jadi sama seperti psikopat itu dia nggak punya, dia tuh emosinya itu rata-rata itu standar aja gitu ya. Oh, tapi berarti kalau dilihat dari daleman lu ini, Enggak bro. Oh, enggak ya? Bukan berarti orang yang suka warna putih itu adalah psikopat. Sekali lagi kita bilangin itu bukan menjadi sebuah Acuan. tidak ada cap, Ya. tidak ada standar cap untuk membilang Nah. orang itu psikopat. Nah, satu lagi nih. Ada hal yang lain lebih menarik lagi adalah psikopat itu, rata-rata psikopat itu zodiaknya itu adalah Sagittarius. Sagittarius itu gue nggak begitu paham nih. Sagittarius berarti yang lahir, Bulan 10 atau bulan 11? dia kan ada tuh yang tanggal berapa bulan apa sampai Iya, apa bulan apa. Sagittarius. Jadi kalau bintang kamu Sagittarius, gua bintangnya Berarti kalian sudah punya bibit 25% atau 35%. enggak juga sih, enggak juga. Cuma, tapi begini, 1 dari 100 orang itu kemungkinan psikopat. Jadi, lu bertemu ketika kumpul dengan orang banyak, kamu itu bisa saja kamu itu ketemu dengan seorang pembunuh. Ya hanya saja kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tuh. Ya, jadi psikopat itu jadi psikopat itu juga bukan berarti ada kesempatan juga atau ada hal yang membuat dia jadi psikopat gitu loh. Ya selain ini, gue juga pengen nambahin selain siapa ya, Jeffrey Dahmer, karena ini kan dia juga baru dirilis sama Netflix kan, Ya, untuk dokumentari sama untuk filmnya. ya. Nah jadi tuh ada juga kalau kalian tahu, kalian pasti tahu ini karena ini adalah nama yang familiar. Ya. Dia itu adalah Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy ini jadi dia itu targetnya itu adalah wanita-wanita mahasiswa. Tuh, dan mereka tuh punya ini, seperti yang tadi kita sebutin si Jeffrey Dahmer, Ya. sama si Ted Bundy ini, mereka itu punya namanya itulah necrophilia, Apa ya? Jadi necrophilia itu kayak penyimpangan seksual yang membuat si pengidapnya itu menyukai Mayat. seks dengan mayat. Itu yang mereka lakukan karena si Ted Bundy dan si Jeffrey itu adalah 2 orang itu melakukan seks dengan mayat setelah mereka membunuh korbannya dan dimutilasi. Nah, 2 ini termasuk parah. Kenapa, Kalau yang Ted Bundy ini dia mengoleksi kepala. Dia mengoleksi beberapa kepala wanita, ditaruh di apartemennya dia itu sebagai trofi. Buat mereka itu bukan kesalahan, tapi itu adalah trofi, kayak penghargaan gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang si Jeffrey Dahmer itu, dia juga parah. Dia tuh jadi ketika polisi menggeledah tempatnya dia ini tuh, polisi menemukan 4 kepala di rak, 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, dan 7 tengkorak di kamar tidur. Wah. Dan mau tahu lagi apa gilanya, 1 tubuh manusia di lemari es. Tubuh manusia di lemari es, bayangin. Berarti komplit ya gitu. Yes, dan gak hanya itu, Jeffrey Dahmer sebenarnya sih kalau bisa kita bilang, kalau gue bilang nih ya, dia lebih parah dari si Ted Bundy. Ted Bundy karena dia itu juga polisi menemukan organ seksual yang diawetkan. Lalu ada 2 kerangka utuh, potongan tangan sama 3 batang tubuh. Organ itu diapain apa dia? Nggak tahu. Nah, kalau gue bilang sih kayaknya ini seperti yang ini kayaknya trofi buat mereka. Kalau kalian main game itu kan mereka seneng kan kalau misalkan kita dapat trofi, dapat achievement gitu. Kayaknya mereka tuh merasa kayak achievement mereka tuh adalah itu. Gila gak? Merinding gak sih lo kalau gua itu lihat potongan berdarah aja dikit itu gua langsung lemes. Kalau gua lihat darah itu lemes ya. Oh gitu? Ya. Jadi waktu gua dites psikopat itu adalah psikotes sih sebenarnya, bukan psikopat itu. Jadi waktu berdarah itu langsung ini enggak gitu loh. Jadi tapi kalau sampai kepala dibuat begitu, tapi gua suka loh nonton film psikopat. Yes. Seru. Sama, gue juga suka. Tapi nontonnya ya, nontonnya, bukan mencontoh ya. Tapi gua bilang jangan salah sangka nih kalian. Dulu waktu ada teroris, pernah nggak sih lu lihat teroris yang kepalanya dipegang lalu dipotong begitu? Yes. Itu gua nggak makan 2 hari. Nah, kalau yang itu ya, itu beneran bukan?
Itu beneran. Nah iya benar, itu kayaknya gue juga around 2000-an kali ya itu ya. Iya, iya. Kalau di Jepang juga gue kayaknya pernah lihat yang begitu tuh, yang mereka malah langsung, Iya, iya. yang langsung Iya, benar-benar. benar-benar kepalanya Karena dipotong kan dulu begitu. kan nggak ada filter kan, Iya, nggak ada dari filter ya. dari mereka kan Nah. ada media. Film lu gimana? Film lu gimana waktu lihat itu? Gue nggak berani lihat habis. Ketika dia udah gorek, udah gorok gitu, gue langsung close. Aku nggak tahan. Aku pada saat itu aku rasanya jiwaku itu terguncang habis-habisan. Jadi sebenarnya, nah pertanyaannya itu psikopat nggak orang-orang itu? Itu sudah sosiopat. Karena keadaan yang membuat mereka membunuh itu juga bukan hal yang tabu lagi gitu loh. Iya. Itu jadi Buat mereka tuh ini bukan suatu, it's not a big deal. it's not a big deal. I killed you. If I don't kill you, you kill me. So I killed you. It's better for me to kill you. Tapi Yes. jadi ya kalau kamu di perang itu, makanya orang-orang perang pulang dari perang itu rata-rata itu mereka punya tes untuk sosiopatnya itu ada atau enggak gitu loh. Tapi bisa dibilang juga kalau misalkan dilihat dari ini, ngomongin berdasarkan ilustrasi film yang gue tonton ya. Mostly ada juga beberapa yang mereka pulang perang pun mereka jadi kayak bengong, Bert. Iya, iya. Iya kan? Mereka tuh merasa kayak nggak tahu ya, mungkin apa yang mereka lihat di Itu medan perang tuh. Itu udah gangguan jiwa, tapi sosiopat itu kan menikmati. Bener sih. Mereka enjoy loh. Ya gitu. Dia Mereka enjoy. benar-benar enjoy melakukan. Lu bayangkan lu potong kepala orang, lu rasanya kepala orang lu potong lalu Jangan kepala orang, kurban yang setiap tahun pasti ada. Itu kan pasti kan potong sapi tuh. Itu aja jujur gue nggak berani lihat, Bert. sedih ya. Ya sedih ya, nggak berani lihat juga gitu loh. Ya apalagi, tapi yang satu yang membuat ya, kalau kalian suka nonton-nonton film begituan, anak-anak kecil janganlah suruh nonton itu. Ya itu kalian mesti ini ya, mesti ada Karena filter misalnya parent dari kalian ya. Kalian itu nggak bisa membedakan mana yang beneran atau tidak. Kalau seperti, dan begini ya, Dahmer itu tadi, itu kacamatanya dijual berapa? 2,3 miliar. Gila nggak itu? Gokil ya. Banyak orang yang seumur hidup kerja dari lahir sampai mati juga nggak dapat. Itu kacamatanya dijual begitu. Karena apa? Banyak sekali orang mengidolakan itu. Percaya aja, dari jutaan orang yang melihat Jeffrey Dahmer itu, ada yang nanti berubah jadi sosiopat yang dia sepertinya itu terinspirasi untuk membunuh seperti Jeffrey Dahmer itu. Ya, tapi dari kejadian si Jeffrey, nggak hanya Jeffrey atau Ted Bundy, tapi menurut gue dari semua yang sosio atau psikopat ini tuh sebenarnya ada juga kayak mereka tuh melakukan ini tuh dikarenakan lingkungan masa kecil mereka. Yang di-abuse sama orang tuanya, yang mendapat perlakuan tidak senonoh, dipukulin, segala macam gitu. Ingat nggak film Joker? Yes, siapa yang nggak tahu Joker? Joker. Nah, Joker itu sosiopat atau psikopat? Menurut gua dia sosiopat. Ya. Karena dia itu awalnya itu orang yang Baik kan? Baik. sampai akhirnya masyarakat membuli dia, Ya. kayak bully parah gitu, sampai menyebabkan dia menjadi orang jahat. Makanya itu budaya membuli itu adalah kalian itu bisa membuat seseorang jadi sosiopat itu loh. Jadi Ya, stop. benar. Makanya ada orang yang kalau udah dibully itu dia tuh harus namanya itu adalah dia harus pergi untuk diobati mentalnya ya, karena bisa berubah jadi sosiopat seperti itu gitu loh. Rata-rata adalah orang yang berubah itu jadi sosiopat itu, pembunuh itu, masa kecilnya itu dia sering dibully loh gitu loh. Itu hal yang nyata. Dan kalau ngomongin itu juga ada juga nih kasus yang dia tuh kejadiannya tuh nggak selisih sehari doang kayaknya sama si Rudolf ini. Ini adalah si pemuda yang tega menusuk anak kecil 12 tahun, tahu nggak karena apa? Yang Cimahi itu ya. Benar, yang Cimahi itu. Karena anak kecil ini cuma ngatain dia nggak punya HP, Bert. Apa? Nggak punya HP. Oh, Dia tuh ngeledek lah, istilahnya kayak ledekan, lu nggak punya ledekan handphone lu, gimana kampung sih lu ngeledek? gitu kali ya, gitu ya. Ya, Miskin lu gitu kali ya. dia sampai melakukan penusukan itu, dan ketika dia tusuk dia langsung kabur. Dia sempat pulang. Kalian mesti camin baik-baik ya. Dia sempat pulang dan tahu apa yang orang tuanya lakukan? Orang tuanya suruh dia kabur, Bert. Orang tuanya suruh dia kabur dan orang tuanya itu menyembunyikan pisaunya. Orang tuanya loh.
Karena pada saat itu mungkin orang tuanya bingung ya, gitu. Dan tapi menurut kita dia itu bukan sosiopat. Bukan Benar, dia psikopat. bukan psikopat, dia bukan Ya karena dia nggak sosiopat. menikmati itu, gitu. Benar, Dia dia nggak nggak menikmati itu. menikmati. Dan dia tuh kalau psikopat itu dia pintar gimana caranya menutupi semua Ya, jadi kesalahannya. dia sudah merencanakan rencana itu di dalam otaknya dia gitu loh. Dan buktinya kalau sampai 8 orang kepala manusia dibuat jadi rak itu kan luar biasa ya. Itu yang gue bingung tuh gimana cara dia ininya sih. Iya makanya. Awetinnya itu kan bau, pasti Ya, bau banget itu. ya, ya tentu gini. Pertanyaannya lagi. Gini, gua mau tanya sama lu nih. Hmm. Psikopat itu orang jahat atau tidak? Penting loh ini. Aduh gimana ya, kalau gue sih pribadi sih gue bilang sih jahat sih. Ya, jahat ya. Jahat, karena ya gitulah dia menikmati apa yang dia buat, terus dia juga memutilasi orang sebagai achievement rewardnya dia tidak mempedulikan kerugian yang dia Orang lain. dilakukan Ya. orang lain gitu. Nah, gini gue kasih tahu. Menurut penelitian, Hmm. itu tidak jahat. Oh ya? Ya, iya dari sini gue di sini dikasih tahu adalah dari dia donald.id katanya itu tidak jahat. Sama. Oke, kita jangan mikirkan dari pandangan kita, kan kita harus lihat dari pandangan medis ya, jadi mental itu. Jadi mereka itu tidak ada yang namanya empati, simpati itu nggak ada. Itu karena memang dari bawaan lahirnya itu nggak ada. Jadi gimana dia tahu gitu loh. Terus begini, gua kasih tahu. Kamu itu ngajarin orang melihat, ngajarin orang buta yang nggak punya mata untuk melihat. Fair nggak sih? Ya enggak sih itu. Ya begitu. Jadi kamu gimana ngajari ke orang untuk punya empati, simpati, karena itu kamu nggak punya. Betul. Jadi itu sama halnya seperti ngajarin orang untuk melihat, memaksa orang untuk melihat, Padahal dia buta. padahal nggak punya mata dari lahir. Yes. Jadi menurut psikopat itu adalah menurut ilmu kedokteran itu tidak jahat. Itu hanya orang yang gangguan mental gitu, sesuatu yang nggak ada. Dia nggak Berarti punya- gue bisa bilang begini dong. Berarti bisa gue bilang sebenarnya kan si medis bilang ini si psikopat ini kan tidak, menurut medis tidak jahat. Berarti kalau misalkan mereka mendapatkan istilahnya treatment lah, treatment yang benar, berarti mereka bisa tidak melakukan hal itu, tidak melakukan pembunuhan berantai serial killer seperti itu. Ya, kalau udah dikasih tahu benar atau salah, jadi sama seperti kemampuan itu bahwa oh itu sama. Kamu udah tahu nggak surga itu ada? Ya kita mah percayanya ada. Nah, jadi kita tuh bisa tanamkan ke mereka itu bahwa itu nggak benar. Padahal mereka itu nggak tahu. Sama seperti halnya kami tuh nggak pernah tahu bahwa kamu nggak pernah pegang es, dari mana kamu tahu itu dingin gitu loh. Betul. Nah, ya sama seperti itu. Jadi untuk mengajarkan itu adalah tugas semua orang, dan nggak mungkin orang psikopat itu dibunuh kan gitu. Ya, dan kita juga ini sih, kita juga mesti sampaikan ke kalian ya. Maksudnya zaman sekarang kan udah edan banget ya, sedikit-dikit. Cuma dikatain nggak punya HP aja ditusuk sampai mati, kasih anak kecil baru 12 tahun. Ya. Jadi kita juga saranin ke kalian stop lah ya namanya bullying gitu. No bully, please. Yes, apalagi kalau kalian yang punya anak, maksudnya kan jangan sampai lah kita harus menjaga anak kita dari hal-hal tersebut ya gitu. Karena dampaknya itu masalahnya nyawa, bukan lagi harta, bukan lagi benda, tapi nyawa. Ya. Feelingku itu rasanya sedih loh kita ngomongin ini ya. Padahal aku nggak ada rencana untuk feeling sedih gitu loh. Jadi kok rasanya gua harusnya berharap kalian itu bisa belajar banyak dari sini ya. Tapi kita perlu belajar lah bahwa lu percaya iblis gak sih? Iblis apa setan nih? Setan. Kalau setan sih, berarti kan kita ngomongin, sorry, gua revisi pertanyaan gua. Iblis atau hantu? Iblis. Oh, kalau iblis sih, ya bukan karena gua Kristen sih, tapi gua juga belajar, gua percaya sih. Ya. Gua percaya dengan adanya iblis. Nah, lu percaya nggak sih kalau orang psikopat itu
ada iblis di dalamnya. Sebenarnya kalau mau dipaksa kita buat mikir seperti itu sih kayak nggak nyambung ya sebenarnya, ya gak sih? Soalnya kayaknya Tapi percaya nggak percaya, kalau lu bilang mereka mempunyai, kalau yang kayak Ted Bundy atau Jeffrey Dahmer ini ya, mempunyai sifat seperti iblis, itu gue percaya. Karena memang perbuatan mereka tuh iblis banget malah. iblis banget kan? Biadab sekali sih gitu. Gimana sih lu bisa menikmati seks dengan mayat? Betul. Nekrofilia tadi ya? Nekrofilia. Berarti ada itu yang dari Indonesia dulu itu yang makan mayat lalu Si Sumanto ya. ya, that's it. Tapi kalau nggak salah si Sumanto itu ya, Pintar nggak sih dia? enggak, sorry. Gua pengen ngelurusin soal Sumanto itu, yang sepengetahuan gua tuh dia tuh nggak membunuh orang. Dia tuh ngegali mayat. Oh Dia iya tuh iya ngegali iya. mayat dan buat makan. Iya. Dan gue lupa itu apa karena dia memang ekonominya yang ini atau apa, tapi dia memang nggak membunuh. Ya kan bisa sih. Iya sih, ngemis. Anjing kayak kucing kayak yang dibunuh gitu, masa sih mayat yang dikorek dimakan gitu. Oh iya, iya, pokoknya itu juga termasuk salah satu menyimpang, tapi dia nggak membunuh. Oke, waktu kita udah mulai habis. Ya. Menurut lu apa? Lu mau nutup apa nih? Oke, jadi kalau dari gua buat kalian seperti yang gue bilang tadi, hentikanlah stop bullying yang berat seperti itu, karena taruhannya sekarang udah bukan harta benda lagi, melainkan nyawa Anda, nyawa kalian atau nyawa siapapun itu. Jadi stop lakukan hal-hal seperti itu dan please be aware, Ya, be more aware dengan sekeliling kalian, karena kita nggak tahu, kita nongkrong lah 10 orang seperti yang tadi lu bilang, bisa aja di 10 orang itu ada 1 atau 2 orang Yang psikopat. betul gitu. Jadi Karena lebih mereka aware itu aja. manipulatif. Yes. Manipulatif ya. Terus begini, satu yang tadi kita lupa bilang bahwa ciri-ciri orang yang psikopat itu adalah dia suka membunuh. Misalnya ada binatang peliharaan, dibunuh, dibakar hidup-hidup, Oh iya, dimutilasi juga gitu. dimutilasi. Kayaknya ini deh. Sebagai praktisnya mereka bukan sih? Iya, itu awalnya. Jadi rata-rata orang psikopat itu adalah psikopat ya kita ngomong ya. Dia menikmati hal itu dan itu. Dan dimulai dari kecoa lah, dimulai dari N itu apa? Semut. Semut. Ya, dimulai dari situ. Jadi kalau kalian punya anak, adik, teman ya seperti itu, kalau bisa dipantau dan kalau bisa itu dilapor ke orang yang punya authority gitu. Ya mereka yang tahu lah, paham dengan dunia ini. Nah kalau dari lu, Bert, kesimpulan lu? Kesimpulan gua dari sini tadi sebenarnya waktu dengar lu ngomong itu nekrofilia itu gua merinding ya. Tapi balik seperti yang lu bilang adalah perlakukan manusia seperti manusia ya, punya hati gitu ya. Belajar untuk ngajar empati itu ada gitu loh. Sebelum orang itu out of control. Ya, seperti film Joker, kita harus belajar dari film Joker adalah ya ketika kamu memperlakukan orang salah dan itu udah menjadi darah daging ke dia, ya karena ada orang yang menurut gua itu dia tidak menurut gua itu orangnya itu tidak seberuntung kita gitu ya. Dia tuh bisa berubah jadi seperti sosiopat bukan karena dia mau, tapi karena keadaan Ya, dan sakit keadaan yang hatinya, memaksa dia. sakit hatinya yang luar biasa. Dan satu lagi, kalau kalian punya masalah, sedih tidak terkatakan, ya cari teman. Ya itu benar tuh. Ya, Ini sekarang kita udah nggak masuk dalam konteks yang namanya curhat hanya untuk perempuan ya. ya, Tapi cowok. berlaku untuk cowok juga. Karena rata-rata psikopat itu adalah cowok. Ya. Sosiopat dan psikopat itu adalah cowok. Kalau misalkan kalian punya istri, ngomonglah sama istri kalian, curhatlah ke istri, atau suami curhatlah ke suami, ke teman baik yang belum punya istri, Ya. atau belum punya pacar, itu bisa ke teman baik lah gitu. Oke. I think that's all. Waktu kita udah terlalu panjang Iya. menurut gua. Jadi Iya. seru ya hari ini. Ya, seru. Really enjoy. Ya. Jadi subscribe channel kita akan ngomong hal yang seperti ini dan menurut gua kalau kalian mendapatkan hal yang baik dari sini di-share ke teman-teman Yes. supaya channel kita ini juga bisa berkembang. Ya, dan jangan lupa satu, like juga. Like, ya, ya, like supaya juga. algoritmanya naik. Ya, Ya. dan silakan aja komen kalau misalkan kalian pengen kita ngebahas sesuatu apa, atau misalkan kalian ada masukan atau bagaimana menurut kalian tentang sosiopat dengan psikopat ini. Okay. I think that's all I can tell you, everybody. I will see you again in my next video, in our next video. Yes. See everybody.
Bye Bye-bye. bye.